Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan struktur karya tulis ilmiah. Mungkin beberapa di antara kita sudah tidak asing lagi dengan istilah KTI atau karya tulis ilmiah. Dan bagi yang belum memahami apa sih itu karya tulis ilmiah, jadi karya tulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dalam sebuah permasalahan yang nantinya akan dipublikasikan. Adapun ciri-ciri dari karya tulis ilmiah itu yang pertama berdasarkan fakta, jadi bukan hanya sekedar rekaan atau fiksi. Yang kedua, strukturnya baku dan tersusun. Yang ketiga, mengupas permasalahan secara detail dan lengkap. Jadi dalam karya ilmiah itu ada masalah yang harus kita temukan solusinya dan penelitian yang harus kita tulis sedetail mungkin. Yang keempat, kebenarannya dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Jadi dalam karya ilmiah itu kita tidak boleh secara asal-asalan. Yang kelima, berlaku umum, jadi simpulannya cocok untuk semua populasi. Dan yang terakhir itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan kaidah bahasa, karena dalam karya ilmiah nanti inilah yang menjadi sumber referensi ilmu pengetahuan yang baru. Selanjutnya ada struktur karya tulis ilmiah yang terdiri dari sampul, kata pengantar, daftar isi, abstrak, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup, dan yang terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penulisan abstrak. Nah, apa sih abstrak itu? Abstrak biasanya disebut sebagai suatu ringkasan. Isi dari abstrak ini terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Abstrak juga biasanya disebut sebagai bagian yang mewakili isi dari bab 1 hingga bab 4 dalam suatu karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa hal yang harus ada dalam penulisan abstrak ini. Yang poin pertama ialah identitas peneliti. Nah, identitas peneliti ini biasanya terdiri dari nama peneliti, tahun, alamat email, dan juga judul penelitian. Namun, poin 1 ini bersifat opsional ya teman-teman, jadi tergantung dari pedoman masing-masing. Poin kedua ialah isi keseluruhan abstrak. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa ada 4 poin yang menjadi isi penulisan abstrak ini. Yang pertama ialah latar belakang. Latar belakang biasanya terdiri dari 1 kalimat. Tujuan penelitian biasanya terdiri dari 2 kalimat, metode penelitian 1 kalimat, dan yang terakhir hasil penelitian biasanya terdiri antara 2-3 kalimat. Nah, poin ketiga itu ialah penulisan abstrak ditulis dalam satu paragraf rata kanan kiri dengan 1 spasi. Nah, poin ketiga ini juga sama dengan poin pertama, yaitu bersifat opsional tergantung dari pedoman masing-masing. Penulisan abstrak dapat ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, maka harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dan jika ditulis dalam bahasa Inggris, maka harus sesuai dengan kaidah pedoman penulisan bahasa Inggris yang baik untuk abstrak pada suatu karya tulis ilmiah. Nah, poin terakhir ini ialah abstrak dilengkapi dengan 3-5 kata kunci. Kata-kata ini ialah kata yang mewakili isi dari karya tulis kalian. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Evelyn Lerung dan saya akan menjelaskan materi mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awalan kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis. Tujuannya untuk membangun kerangka penelitian sehingga para pembaca dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian-penelitian yang lain. Tanpa pendahuluan, terkadang sangat sulit bagi para audiens untuk mengetahui apa yang ingin Anda katakan. Perlu adanya utas gagasan bahwa mereka akan mengikuti tulisan ilmiah atau presentasi Anda. Pendahuluan yang ditulis dengan baik merupakan hal yang penting karena sederhananya
tidak pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama yang baik pada pembaca. Dalam pendahuluan terdapat 3 bagian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang merupakan serangkaian informasi yang berkaitan dengan timbulnya masalah yang diteliti. Permasalahan yang menarik atau sedang ramai dibicarakan biasanya mempunyai daya tarik tersendiri jika dibandingkan dengan pengangkatan permasalahan yang sudah tidak ramai dibicarakan. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu pernyataan tersurat tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya dengan adanya penelitian tersebut. Yang ketiga, tujuan diadakannya penelitian. Tujuan diadakan penelitian yaitu tujuan yang akan dicapai dengan dilakukannya penelitian tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa itu tinjauan pustaka. Banyak orang yang masih mengira kalau tinjauan pustaka dan daftar pustaka itu sama, padahal keduanya sangat berbeda. Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Biasanya bagian ini berada pada bab 2 dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sedangkan daftar pustaka merupakan kumpulan sumber literatur yang digunakan sebagai referensi. Syaratnya tinjauan pustaka harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya. Selain itu, hal ini juga dapat didefinisikan sebagai evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka adalah bagian yang menyediakan panduan praktis tentang topik tertentu. Tinjauan ini sangat membantu kamu yang memiliki waktu penelitian terbatas, sehingga tinjauan pustaka memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang serupa penelitian yang kamu lakukan. Kemudian ada manfaat tinjauan pustaka. Yang pertama, menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian agar tinjauan penelitian dapat dicapai. Yang kedua, memberikan batasan penelitian dengan cara menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan. Yang ketiga, memberikan acuan untuk peneliti saat mengartikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Yang keempat, memberikan dasar pemikiran pada peneliti agar dapat menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dari penelitian tersebut. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Nah, metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam atau in-depth analysis, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metodologi kualitatif yakni bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Nah, adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif ini, yang pertama bersifat deskriptif, yang kedua bersifat induktif, yang ketiga menggunakan teori yang sudah ada sebagai pedoman dan mendukung, yang keempat berfokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang diteliti, yang kelima mengutamakan akan pentingnya proses penelitian yang berjalan. Nah, adapun tujuan penelitian kualitatif ini menurut Kriyantono adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu cara data yang didapatkan, maka dapat dikatakan semakin baik pula kualitas penelitian. Namun dari segi jumlah responden atau objek penelitian, kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibanding kuantitatif, karena lebih mengedepankan kedalaman data bukan kuantitas data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian kuantitatif. Apa sih itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis berdasarkan bentuk-bentuk dan fenomena serta hubungan-hubungan yang terkait di dalamnya. Nah, beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan di dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini bersifat sangat terperinci dan sistematis. Yang kedua, penelitian ini
dianalisis pada tahap akhir sebelum melakukan laporan. Yang ketiga adalah jenis penelitian ini membutuhkan sebuah responden untuk melakukan sebuah penelitian. Dan yang keempat adalah penelitian ini dapat diukur berdasarkan matematis. Nah, bagaimana cara pandang penelitian kuantitatif terhadap sebuah fakta yang ada? Penelitian kuantitatif memandang sebuah fakta yang berada di luar sana. Peneliti harus bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun. Nah, apapun yang ditemukan di lapangan, maka itulah faktanya. Jenis penelitian ini berangkat pada sebuah teori menuju ke sebuah data. Nah, selanjutnya, bagaimana cara teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif? Nah, teknik pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan serangkaian instrumen yang berupa tes ataupun kuesioner yang dibagikan. Data yang telah terkumpul harus dikonversikan berdasarkan kriteria ataupun jenis yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kualitas dari penelitian ini dapat ditentukan dari banyak tidaknya responden yang terlibat di dalamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nur Cahyani akan menjelaskan materi tentang teknik pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Apa itu pengumpulan data? Pengumpulan data yaitu proses pengambilan data yang bertujuan agar sebuah data dapat dikatakan valid dan juga mendukung dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, proses pengumpulan data. Yang pertama itu meninjau literatur atau konsultasi para ahli. Yang kedua, mempelajari atau melakukan pendekatan dengan masyarakat. Yang ketiga, membina hubungan baik dengan responden. Yang keempat, melakukan uji coba. Yang kelima, menyusun daftar pertanyaan. Yang keenam, mencatat atau memberi petunjuk perkataan responden. Yang ketujuh, cross-checking validitas dan reliabilitas. Yang kedelapan, pengorganisasian dan kode ulang data untuk dianalisis. Kemudian yang kedua, teknik analisis data. Apa itu teknik analisis data? Teknik analisis data merupakan proses mengolah data menjadi sebuah informasi. Berikut jenis teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama, analisis konten. Penggunaan teknik ini bersifat tekstual, artinya dapat membantu peneliti dalam menemukan atau merangkai data yang paling umum. Yang kedua, analisis naratif. Teknik ini berfokus pada bagaimana suatu ide dikomunikasikan pada seluruh bagian terkait. Yang ketiga adalah analisis wacana. Analisis ini pada umumnya digunakan untuk menganalisis interaksi orang. Analisis ini lebih fokus pada konteks sosial, di mana komunikasi antara responden dan penelitian. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai pembahasan sendiri mencangkup dua hal, yaitu yang pertama, pembahasan harus menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jadi, jika pada rumusan masalah terdapat 3 pertanyaan, maka ketiga pertanyaan tersebut akan dijawab dan dipaparkan dalam pembahasan. Yang kedua, jika penulis melakukan penelitian, maka hasil penelitian berupa data atau fakta tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi atau deskripsi yang sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan pada bab sebelumnya. Kemudian, data atau fakta tersebut dieksposisikan atau dimaknai dengan uraian yang jelas sehingga pembaca mengetahui maksud dan tujuan dari data tersebut. Kemudian penulis memberikan argumentasinya dan memberikan beberapa pendapat ahli yang mendukung pembahasan yang diangkat, seperti itu. Kemudian ada pun tips yang dapat mempermudah dalam penulisan bab pembahasan ini. Yang pertama, kuasai inti permasalahan yang diangkat. Yang kedua, berbanyak sumber referensi dari jurnal, buku, atau sumber terpercaya lainnya. Dan yang ketiga, buatlah pertanyaan bayangan jika jumlah kata dalam pembahasan masih dirasa kurang cukup. Nah, pertanyaan bayangan ini merupakan pertanyaan turunan dari pertanyaan utama yang ada pada rumusan masalah, sehingga
para pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan pembaca mengetahui permasalahan lebih lanjut seperti itu. Baik, demikian paparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang bagian penutup atau bab penutup. Pada bab penutup ini terdapat dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Seperti yang kita ketahui, perbedaan antara simpulan dan kesimpulan. Simpulan adalah akhir dari pembahasan bacaan tersebut, sedangkan kesimpulan adalah rangkuman dari hasil bacaan tersebut. Selanjutnya adalah bagian saran. Saran dan rekomendasi ini berbeda. Saran adalah pendapat yang diberikan secara pribadi atau secara informal, sedangkan rekomendasi adalah pendapat yang diberikan secara pertimbangan yang memiliki data dan penelitian atau secara formal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali materi mengenai daftar pustaka dan lampiran. Langsung saja ke materi pertama, yaitu daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka merupakan bagian akhir dari karya tulis yang berisikan sumber, referensi, atau bahkan rujukan penulis dalam mengerjakan karya tulisnya. Kemudian apa tujuan dari daftar pustaka? Yaitu pertama, menghindari tindakan plagiat, menghargai karya orang lain, dan memudahkan pembaca dalam menemukan informasi lebih lanjut. Perlu diketahui, tindakan plagiat merupakan salah satu faktor yang dimana dapat mempengaruhi kualitas suatu karya tulis. Kemudian, bagaimana sistematika penulisan daftar pustaka? Penulisan nama penulis dilakukan secara sistematis berdasarkan abjad dan ada baiknya apabila sumber atau referensi yang kita gunakan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang terakhir, apa format penulisan daftar pustaka? Format penulisan daftar pustaka sebenarnya ada banyak, tetapi yang umum digunakan yaitu format penulisan Harvard Style. Baik, melangkah ke materi kedua yaitu lampiran. Lampiran atau biasa disebut dengan dokumen tambahan merupakan dokumen yang dianggap perlu untuk memperjelas suatu hasil penelitian dan menjelaskan secara lebih detail terkait karya tulis yang kita laksanakan. Kemudian ada pula jenis-jenis dari lampiran, yaitu pertama, jadwal kegiatan yang dimana berisikan susunan kegiatan yang kita lakukan selama kegiatan. Kemudian justifikasi anggaran yang dimana merupakan anggaran yang kita lakukan selama melakukan penelitian. Kemudian ada dokumentasi kegiatan, yaitu berisikan seperti dokumentasi wawancara. Kemudian ada riwayat penulis berisikan seperti riwayat pendidikan, penghargaan yang didapatkan, dan juga karya tulis yang pernah dibuat sebelumnya, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga lembar pernyataan orisinalitas yang dimana berisikan pernyataan bahwa penulis siap bertanggung jawab terhadap karya tulis yang dibuatnya. Baik, sekian materi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.